Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan marah dan emosi adalah hal yang wajar yang bisa dialami setiap manusia. Terkadang orang bisa lepas kontrol jika emosinya sudah tak terkendali lagi. Apapun bisa dilakukannya tanpa berpikir lagi akan akibatnya. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk bisa mengendalikan emosinya. Nabi pernah bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya di saat marah." Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana cara mengendalikan emosi yang benar dalam Islam? Rasulullah telah memberikan beberapa cara yang benar menurut tuntunan Islam cara mengendalikan emosi yang akan kami rangkumkan dalam video ini. Sebelum lanjut nonton videonya, baiknya teman-teman semua klik tombol berlangganan dulu. Juga klik suka, dan bagikan video ini, agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang kami sajikan. Dan juga, tonton videonya hingga selesai dan jangan loncat-loncat ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cara mengendalikan emosi dalam tuntunan Islam. Perasaan marah itu bersumber dari syaitan. Mereka akan dengan mudahnya menggoda manusia yang sedang dilanda emosi. Seperti yang kalian ketahui bahwa syaitan itu tercipta dari api, maka ketika sedang marah atau adanya perasaan buruk, segeralah mengambil wudhu untuk meredakan emosi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ketika marah kita dianjurkan untuk mengendalikan emosi. Cara yang tepat untuk belajar hal itu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan berhasil untuk tidak tergoda dengan rayuan syaitan. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika kita mengingatkannya maka akan memberikan kesejukan di hati. Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Kita tentu pernah mendengar pernyataan, kalau sedang marah sebaiknya ambillah posisi yang lebih rendah. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika kita sedang marah dalam posisi berdiri, cobalah duduk untuk meredakan marah tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW pun pernah berkata demikian. Dari Abu Dzar, Rasulullah menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas perlakuan buruk atau marahnya seseorang. Karena pada dasarnya, marah adalah bentuk perasaan yang lazim dimiliki manusia. Biasanya banyak dari kita yang semakin banyak perkataan yang diucapkan ketika sedang marah, semakin banyak pula bentuk kebencian yang akan terbentuk. Untuk itu, ada baiknya kita untuk diam dan menjaga lisan dengan baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran adalah obat dari penyakit hati. Dengan membaca Al-Quran, maka perasaan buruk yang menguasai hati akan melebur menjadi perasaan baik secara perlahan-lahan. Melakukan hal ini pula dapat memberikan kesejukan hati dan pikiran dari hal-hal negatif. Ketika Rasulullah melihat orang sedang marah, beliau pernah bersabda, "Aku akan ajarkan kalimat-kalimat, kalau dia membacanya akan hilang kemarahannya."
Kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti akan hilang amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa cara yang diajarkan Rasulullah dalam mengendalikan emosi, yang dapat dijadikan solusi bagi kita ketika sedang marah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.